Hadirin wal hadirat yang hadir, yang mudah-mudahan diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah. Yang duwe masalah, insyaallah gampang menyelesaikan masalahnya. Yang punya urusan insyaallah digampangkan selesai urusannya. Di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang-utang mudah-mudahan gampang lunas utangnya. Yang punya masalah mudah-mudahan selesai masalahnya. Yang belum dapat jodoh insyaallah ketemu jodoh. Nah kok bapak-bapak sing amin paling banter gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi saya husnudzon dungani anake nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Lek dungani awake dhewe wallahu a'lam saya ndak ikut-ikut Pak nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mudah-mudahan hadirin rahimakumullah segala hidayah yang Allah berikan kepada kita, taufik, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan terus kita rasakan sampai akhir hayat kita. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul. Amin amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana rutinan majlis kita, majlis khairul wasilah, malam hari ini kita memperingati haul daripada orang yang selalu kita pakai ilmunya, sosok yang selalu kita bacakan karangannya, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud atau biasa terkenal dengan nama Maulid Habsyi. Nggih, kenapa? Karena saya ngarang Al-Habsyi. Ada lagi kitab Maulid dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barzanji, akhirnya terkenal Maulid bukan berjanji, Bang nggih. Kadung berjanji ku saya berjanji, niku berjanji. Tapi barzanji. Tapi karena lidah kita ini memang repot nyebut barzanji, akhirnya terus kelenti beb, ya yang namparan-naran wis. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ada maulid yang dikarang oleh Sayyidina Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Akhirnya terkenal dengan Maulid Daiba. Dan maulid yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang belum lebih daripada 100 tahun, sekitar 100 tahun maulid ini dikarang. Tapi manfaat dan terkenalnya luar biasa, manfaat menunjukkan ikhlasnya dan mahabbah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, menunjukkan bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mudah-mudahan hadirin rahimakumullah malam hari ini kita bisa mendapatkan kebarokahan beliau. Mudah-mudahan dijadikan orang yang cinta mahabbah kepada beliau, cinta sebagaimana beliau cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan perasaan yang sama yang beliau rasakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Sosok yang disebutkan oleh sebagian ulama, kalau tidak salah diantaranya Kiai Hamid Pasuruan, kiai seorang wali min auliyaillah yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwasanya kalau berangkat haul Solo, haulnya Al-Habib Ali, budalo berangkat toh, nggih. Kenapa? Karena dikatakan istilahnya wali niku Habib Ali niki napa? Bendahara, menteri keuangan nih Gusti Allah. Maksudnya Beb, urusan rezeki mudah-mudahan barokah beliau gampang semua nggih. Tapi saya tidak berangkat Solo, mudah-mudahan Cangaan, Genteng yang mengadakan haul mudah-mudahan katut barokahnya sama nggih. Amin ya robbal. Pulang dari tempat ini mudah-mudahan Allah gampangkan rezeki kita. Sing duwe utang-utang mudah-mudahan gampang lunas. Yang rezeki-rezeki seret mudah-mudahan pulang dari majelis ini rezeki langsung bagaikan hujan yang tadi mengguyur, rezeki guyur. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sosok yang luar biasa, yang beliau menjadi wali besar banyak sebabnya.
Wali niku bukan ujuk-ujuk dadi wali. Walaupun ada yang tiba-tiba diangkat oleh Allah bisa. Tapi beliau kita lihat perjuangannya, banyak sekali yang menjadikan beliau pantas menjadi wali. Di antaranya hadirin rahimakumullah, beliau terkenal mahabbah ke Kanjeng Nabi, betul. Beliau terkenal birrul walidain. Birrul walidain, bahkan beliau mengatakan kalau ibu saya pengumuman bahwa saya ini adalah budak. Kalau zaman dulu kan ada budak. Budak itu bisa dijual belikan. Jadi kaya aku uang ini. Jadi dijual, dibeli boleh, kayak motor ngono. Dijual beli. Dan kalau istilahnya itu separuh menungso, separuh manusia. Kenapa? Disuruh, ya diamuk, ya sudah. Okay. Kalau bahasa sekarang pembantu itu lebih hina lagi mungkin ya. Padahal pembantu tidak hina, nggih. Hati-hati menghinakan pembantu, jangan sekali-kali. Karyawan. Makanya dengan istilah asisten rumah tangga, nggih. Hadirin rahimakumullah, beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, andai kata ibu saya ini pengumuman nang pasar, nang dindi pengumuman, ini budak saya, ini Ali Habsyi ini budak saya, mau saya jual, siapa yang mau beli? Apa kata Habib Ali Habsyi? Saya tidak akan protes sama ibu saya akan manut mau didol. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya panjenengan, Mbak, kira-kira kadung siap didol, siap? Ate didol iki siap? Siap, Beb. Ayo mrene coba tak dol. Siap kira-kira mau dijual. Oh, jangankan mau dijual. Ibu kadang ngomong ndak tepat, tapi kan ibu saya ndak betul, Beb. Wih. Betul. Seperti itu kan? Ibu saya kan ndak betul itu, Beb. Itu kan bohong, Beb. Itu kan salah. Saya ndak mungkin diam kalau salah. Saya ini kalau benar ya katakan benar, walaupun ibu saya lawan. Duduk hebat itu. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, ibu saya andai kata ngomong saya ini budak, pengumuman, ayo sampai saya ngerti tuku, siap. Saya tidak akan membantah omongan ibu saya, dan saya siap akan dijual. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sampean bayangkan, Pak, kalau dulu cerita Nabi, ada Nabi Ismail, nggih. Nabi Ismail itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim itu dapat hidayah, dapat bisyarah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Tanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nak, saya ini dapat perintah dari Allah lewat mimpi sampai berhari-hari terus. Ada perintah, apa itu? Saya disuruh menyembelih kamu. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sallallahu alaihi Muhammad. Abah, kalau Abah mau nyembelih saya, monggo silahkan. Sembelih silahkan Abah, monggo pun. Silahkan Abah, panjenengan akan mendapati saya sebagai orang yang sah. Lah kalau Nabi Ismail itu disembelih siap, Al-Habib Ali Al-Habsyi ini didol siap. Kadang-kadang anak sekarang ibunya sesuatu butuh, jual aku punya anaknya, ngamuk-ngamuk, Pak. Lah ini bukan jual dirinya, jual barangnya ngamuk-ngamuk. Kadang-kadang ibu tuh sampai ngemis minta sama anak. Nah, ibu butuh. Ibu iki ruwet, ngerepoti tok, jaluk terus. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min. Lah ini bukan minta harga dirinya, bukan minta dirinya, minta barangnya. Ngamuk sih kadang-kadang, Pak. Koyoke montore enak iku. Lek operan ambek motor ibu ya boleh. Duh, motor rohek. Nggon operan. Ya nggih, Pak. Ini urusan yang enak sama yang lebih enak saja kita kadang tidak terima sama ibu. Apa kata Al-Habib Ali Habsyi? Saya ini selama ibu saya masih hidup tidak pernah merasa saya ini punya apapun. Mesti Habib Ali itu sogeh. Apa kata Habib Ali Habsyi? Saya ini punya apapun tidak merasa punya, karena semua harta saya termasuk orangnya adalah punya ibu. Ibu mau ngambil kapanpun siap. Ibu mau jual apapun silahkan. Ibu mau ngamuk boleh. Ibu mau jual saya pun boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sampean bayangkan birrul walidainnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu diantaranya sekelumit cerita Al-Habib Ali Habsyi. Diantaranya juga hadirin rahimakumullah,
Mudah-mudahan haul ini pulang dari haul malam hari ini, salat malam hari ini, ya minimal bisa kita tiru sedikit demi sedikit nggih. Andai kata ibu butuh, ojo ngenteni ibu njaluk, Pak. Ibu nuit. Dan ini penyakit wong sugih. Mohon maaf ini nggih. Penyakit wong sugih, penyakit orang mampu. Kadang-kadang ngomong sama ibunya, "Bu, ibu kalau butuh apa-apa, ngomong, Bu, nanti saya kasih." Bu, Pak, walaupun ibu jenengan itu butuh, walaupun ibu jenengan itu kepingin dan jenengan siap untuk memberikan, namanya ibu itu mesti punya sifat tidak mau ngerepoti. Betul. Jadi jangan nunggu ibu minta, kasih. Perkara butuh, monggo minta lagi, tapi jangan sampai ibu minta, kasih. Kalau perlu bulanan tuh kasih lebih banyak, kasih silakan. Sehingga ketika Pak, coba Pak, kadang-kadang ibu itu kepengen sodako, uang di anak kaya raya, anaknya masya Allah niat ngasih, mau ibunya minta apapun insya Allah dikasih. Tapi ibu masih mau kepengen sodako, mau saatnya leren jaluk. Saya minta, kepengen sodako, malu Pak ibu itu. Terus bagaimana Beb? Kasih. Makanya penyakit wong sugih kadang-kadang, masya Allah dermawan tapi lupa untuk nyangoni ibu. Bukan nyangoni, ini semua hartanya ibu kalau perlu ngomong. Sampai buka berangkas, Bu, silakan sampai ambil. Nanti kalau saya butuh saya minta nggih, kalau perlu begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya kan itu ngomongnya berangkas. Kalau saya panjenengan yo kantong yo kosong. Lah kalau tidak bisa dengan harta, minimal dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, minimal dengan kata-kata yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dikatakan setiap mulai kecil, setiap beliau ketemu ulama, setiap beliau ketemu wali atau ada orang soleh, orang alim yang datang ke kota beliau, kota Sewun, maka Al-Habib Ali Al-Habsyi ini setelah salaman atau kalau belum bisa salaman, beliau akan lari ke ibunya ngomong begini, "Umi, doakan saya supaya saya bisa jadi seperti beliau." Jadi kalau kelihatan orang soleh, orang alim, sallallahu alaihi Muhammad, kelihatan orang soleh, lari ke ibunya. Kenapa? Karena tahu doa ibu itu lari ke ibu, "Bu, doakan Ali mudah-mudahan jadi seperti itu." Apa kata ibunya? "Ya Ali, Allah yu'li maqamak." Mudah-mudahan Allah yu'li, Allah mengangkat makommu, mengangkat derajatmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan akhirnya terbukti Pak, napa barokah doa ibu. Makanya kalau ada truk-truk itu kadang-kadang barokah doa. Di belakang truk itu memang betul Pak. Tapi itu bukan supir biasanya sing nulis, juragane. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang luar biasa. Ya. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan begini. Termasuk dari kalamnya Al-Habib Ali ini didukil. Beliau mengatakan, sejak kecil, mulai saya ini kecil, ibu saya itu kalau nemeni saya tidur, atau bahasa kita apa? Ngeloni nggih. Kalau ngeloni saya tidur, saya ini selalu disuruh oleh ibu saya untuk ngomong begini Pak. Untuk ngomong begini, ini pendidikan orang tua zaman dahulu. Bagaimana? "Ya Ali, kul." Ayo ngomong gini, ngomong. Apa yang dikatakan oleh ibunya? "Allahumma samih kullaman irtabani au sabbani au takallama alayya waghfirli ma kana minni." Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum saya kasih tahu Pak, sebelum saya lanjutkan, saya panjenengan ini waktu dikeloni ibu, kira-kira ibu kita ini ngomong apa? Ibu-ibu, Nina bobo. Kadang-kadang dia nih diceritoni kancil nyolong timun, akhirnya jadi kancil Pak. Nyolongan. Kalau tidak diceritani kancil jadi timun, dicolong itu. Lah, coba lihat. Orang tua yang baik itu ketika tidur menceritakan apa yang sekiranya bisa manfaat untuk masa depan. Oh, tuh cerita kancil nyolong timun, Pak. Saya ini pribadi hadirin rahimakumullah nggih, pernah ya tahaddusan bin nikmah biar berbagi pengalaman nggih. Saya ini cerita sama anak saya, kan anak-anak kan juga pengen cerita sing asik-asik kan nggih. Nah namanya dalam hidup ini kan banyak sejarah cerita bagus-bagus. Oh, cerita kancil nyolong timun, Pak.
Terus bagaimana? Saya cerita nih Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj naik buruk, kan asik. Jadi bahasanya bahasa anak-anak saya cerita. Oh, Nabi Muhammad itu waktu itu dari Mekah. Teman tahu Mekah? Mekah itu yang ada Ka'bah. Wih, yang hitam besar itu, Bah. Iya. Kepengen, Bah, mau ke Ka'bah. Nabung, Bah, buat pergi ke Ka'bah. Sampai segitu, Bah. Jadi kalau anak saya itu kadang dapat uang lebaran, dikasih, Bah, buat ke Ka'bah. Saya simpen. Wah, ini karena niatnya kenapa? Karena cerita Ka'bah. Lah sampean punya anak ceritanya Power Rangers, kepengin jadi Power Rangers saya. Bah, kepengin jadi Power Rangers, Bah. Ya apa ceritanya? Gimana caranya jadi Power Rangers, Bah? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu tahaddusan bin nikmah saya cerita nih. Oh, Nabi Muhammad itu dari Mekah yang ada Ka'bahnya itu, Nabi Muhammad ada satu burung. Nggih. Ya ceritanya bahasa anak-anak saja, ndak usah cerita bahasa kitab mumet. Ada burung harus sini. Ayo, Kanjeng Nabi Muhammad, ayo naik Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW ketika akan naik, ternyata burung tuh keringetan. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh hebat. Nabi Muhammad, cerita Pak. Itu bangun tidur 1 minggu kemudian saya cerita, Bah, gimana Bah ceritanya buruk. Yang diingat buruknya memang Pak, bukan Isra Mi'raj. Tapi kan masuk cerita Bu Isra wal Mi'raj. Lah kalau anak sampean ceritanya apa? Iya kalau cuma kancil nyolong timun. Kadang-kadang mau tidur diceritani Cinderella. Unyil. Apa mana? Iya. Doraemon. Alat ajaib. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah seperti itu pendidikan orang tua. Apa kata Al-Habib Ali Habsyi? Saya ini setiap mau tidur, ibu saya mesti ngomong begini. Ayo Ali, ngomong begini Ali. Ngomong apa Bu? Allahumma, ya Allah, sameh, maafkanlah kullaman ightabani, semua orang yang ngerasani saya. Jadi mau tidur ya ngomong, ayo. Yang ngerasani dimaafi ya. Ngomong sama Allah. Ya Allah, semua yang ngerasani tak sepuro wis. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya apa Pak hadirin rahimakumullah? Anak ini kan tertanam sifat maafkan. Lah kalau kadang orang tua sekarang kadang-kadang apa anaknya cerita, Pak, tadi diganggu di kelas, diambil pulpennya. Loh, terus kamu diam? Iya, sontoken wis. Lah, anaknya diajari sontokan. Apa sontok? Hah? Ya sontok, bahasa sontok kok enak Pak. Lah jotosan nggih. Anak diajari jotosan. Lek gak kena sikile ndasi sikatan. Lah akhirnya anaknya jadi preman besar. Kenapa? Memang ajarannya bapaknya. Kalau kamu ndak berani, bapak nggo teko, cok watir. Lek gak wani sawatan watu. Akhirnya anaknya jadi preman, Pak. Kenapa? Karena orang tuanya ngajari untuk jotosan, untuk tukaran, tidak ngajari untuk nerimo, sabar, memaafkan. Lah Habib Ali Habsyi ini mulai kecil diajari. Ayo Bapak ngomong bagaimana? Ya Allah, semua yang ngerasani saya di luar sana, ya Allah, saya maafkan. Walaupun mungkin anak-anak tidak ada yang ngerasani, tapi ini pelajaran besar bahwasanya ngerasani harus dimaafkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ausabani, atau yang caci maki saya, yang nilokno saya, yang sudah mencaci maki saya maafkan ya Allah. Ngomong begitu Ali. Ngomong Habib Ali. Wang ausabani, yang mencaci maki saya. Itu kayak wong saiki, Pak. Kadang-kadang diajari, Masya Allah. Lek dia ada konco ngomong, pisuwono. Tambah diajari miso. Ada orang yang mukul, lu yang tersontoken. Kadang-kadang ada orang tua, kalau ada orang yang ngelempar kamu, ada yang melempar kamu pakai pot, ada yang ngelempar kamu apa? Ada yang ngelempar kamu balas pakai bunga, tapi sapote. Lah orang tua ngajari dengan membalas yang lebih kejam. Itu bukan ajarannya salah. Anaknya akhirnya berubah jadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Lah orang tuanya Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan, "Nak, kalau ada yang caci maki, kamu bilang saya maafkan sudah.
au tawakkalama alayya, atau dia membicarakan saya, fitnah saya di sana di sini, saya maafkan ya Allah. Akhirnya apa kata Al-Habib Ali Habsyi? Ini mulai kecil pendidikan, Pak nggih. Ini mulai kecil pendidikan. Apa kata Al-Habib Ali Habsyi dalam kitab Fuyudat Bahril Mali? Al-Habib Ali Al Habsyi beliau mengatakan, saya ini kadang-kadang ada orang datang wadul ngomong tentang orang yang ngomongkan saya, kemudian ngomong, "Beb, sampai dungan niku wong kurang ajar sudah, Beb. Sudah orang tidak betul, Beb. Sampai doakan elek sudah. Doa aleh, doakan yang jelek-jelek." Apa kata Habib Ali Habsyi? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Oh, mulai cilik Pak diajari. Yang ngomong nih maafkan, yang ngenyek maafkan, yang caci maki maafkan, ampuni. Sallallahu alaihi Muhammad. Minta sampai seperti itu, Pak. Apa kata Habib Ali Habsyi? Kalau ada orang yang wadul ngomongkan orang lain, saya akan bilang begini, saya doakan musuh saya sama seperti saya doakan teman-teman sahabat saya. Jadi kalau sahabat didoakan mugi-mugi dawa umur, sehat walafiat, akad rezeki, kalau musuhnya didoakan sama. Makanya orang yang bertaamul sama wali ini luar biasa, Pak. Nggih. Kenapa? Karena kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para wali itu memandang orang-orang manusia ini sama seperti anak. Jadi kalau anak itu, kita ini sebagai orang tua, andai kata lihat anak kita senakal apapun, tetap berharap anak itu jadi baik. Tapi kalau anak wong liya kan lain, Pak nggih. Lihat anaknya orang lain tambeng, trek-trekan, wong loro untu malah kreng. Saya mau tanya, andai kata itu bukan anak sampean. Kalau anak sampean misalnya, saya bertanya pertama, sakit gigi reng deng, kira-kira sampean dungani tabrakan apa tobat? Anak sendiri. Tobat apa tabrakan? Ya Allah, nelongso nelus, ya Allah cenu tapi nang jero ati, ya Allah mudah-mudahan tobat apa diri. Betul? Lek misalnya anak itu enggak cenut reng lewat. Ayo coba saya mau tanya jujur. Ya Allah, mandar tabrakan apa mandar hidayah? Hah? Hidayah, acelak. Hidayah apa tabrakan? Tabrakan. Kenapa? Karena kita melihat orang lain tidak seperti ngelihat pandangannya wali. Pandangan wali itu melihat orang yang jelek kepengen baik, karena sama seperti anaknya. Ngelihat musuh kepengen tobat. Ngelihat musuh bukan didoakan jelek, tapi didoakan baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Al-Habib Ali Al Habsyi dalam kalamnya yang lain, Pak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Habib Ali Al Habsyi beliau dalam kalamnya yang lain mengatakan, adroknas salaf. Saya ini ngalemi, saya ini dengar cerita, saya ini selalu membaca sejarah riwayat hidup salaf. Napa salaf niku? Salaf itu orang-orang baik yang hidup sebelum zaman kita, orang tua atau yang sudah meninggal atau yang dulu, itu namanya salaf. Makanya pondok pesantren para kiai itu dulu dinamakan pondok pesantren sunniyah salafiyah, yang berakidah ahlus sunnah, yang bertorikoh seperti torikohnya orang salaf. Cuma saiki wis salafe beda, Pak. Akhirnya jadi ya itu wis nggih. Makanya kadang-kadang zaman sekarang para kiai ndak pakai nama salaf lagi, langsung sunniyah syafi'iyah nggih. Karena nama salaf ini sudah diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal torikohnya tidak seperti torikoh salaf. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Al-Habib Ali Habsyi? Adrokna salaf. Saya ini ngalemi orang-orang dahulu, orang-orang hebat, para wali. Saya lihat guru-guru saya baca sejarah hidupnya. Layaraunal ibadata fis shaumi wala fis shalah. Saya lihat mereka itu tidak hanya ngomong no ibadah dalam masalah salat atau puasa. Jadi mereka itu beribadah kepada Allah bukan dalam masalah salat puasa toh. Ibadah puasa. Ibadah salat bukan. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Apa kata Habib Ali Habsyi? Walakin fil kaffi an a'radin nas. Tapi yang mereka perhatikan betul ibadahnya bukan masalah sholat sama puasa toh. Sholat puasa harus diperhatikan. Tapi ini bukan jadi dalil gak apa-apa gak sholat, wis. Enggak. Sholatnya diperhatikan, puasa diperhatikan, tapi bukan itu fokusnya utama toh, bukan.
Tapi apa? Lakin anil kafi, lakin fil kafi ana aradin nas. Tapi mereka itu ibadah yang lebih diperhatikan lagi adalah jaga diri, menahan diri daripada ganggu kehormatan orang lah. Harga dirinya orang lain dicaci maki, hartanya orang disikat, hartanya orang diambil, mentang-mentang punya kekayaan, jabatan, nyikat punyanya orang. Itu katanya Habib Ali Habsyi. Salaf itu paling takut sama itu. Duduk ngomong ibadat dok, Pak. Kenapa? Karena urusan sama manusia, kalau dalam bahasa fikihnya, mabniyun alal musyahah. Kalau urusan sama Allah, mabniyun alal musamahah. Apa artinya? Urusan sama Allah itu selalu dasarnya musamahah. Iya wes gampang. Pokoknya tobat ya selesai. Karena urusan sama Gusti Allah. Tapi kalau urusan sama manusia, mabniyun alal musyahah, ndak gampang beres. Terus bagaimana? Ya urusan jaluk sepuro. Kalau orangnya masih ngamuk, ya rayuan. Kalau orangnya masih tidak terima, kembalikan apa yang kamu ambil. Itu urusan sama Berarti ruwetan urusan menungso apa ruwetan nang Gusti Allah? Urutan menungso. Makanya kata ulama, orang yang tobat nangis-nangis di hadapan Allah, tapi kok dosane urusan manusia, tidak akan diterima dosa, tidak akan diterima tobatnya kecuali selesaikan dulu urusan. Beb, saya dulu pernah nyolong jambu, Beb, tambune tonggo gitu, Beb. Minta ampun ya Allah, mudah-mudahan diampuni. Allah bilang, "Iya, gampang. Masalah tobatmu diampuni, tapi jambu ngomong sik." Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang dulu sampai ambil kembalikan dulu, minta maaf, ngomong dulu minta ridhonya. Kalau tidak diridhoi ya temponono. No, kareman Beb. Iki orang. Lah tidak diterima tobatnya, Pak. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis nih. Kanjeng Nabi beliau pernah dalam sebuah riwayat, Kanjeng Nabi itu tiba-tiba ngomong kepada sahabat, tanya begini, Pak. Atadruna manil muflis min ummati yaumal qiyamah? Hei sahabat, dalam hadis ini Rasulullah tanya, sahabat, tahukah kalian, apakah kalian tahu siapakah orang yang dinamakan muflis? Napa muflis ya, Pak? Muflis napa? Jadi kalau ada orang namanya, Beb, saya punya tetangga namanya Pak Muflis, hati-hati. Muflis itu artinya bangkrut, tekor. Tekor tapi iya. Makanya kalau ngambil nama itu jangan asal keren. Pokoknya keren. Lah mesti ya keren. Tapi artinya elek ya elek, Pak. Tapi kan diambil dari Al-Qur'an, Beb. Walaupun diambil dari Al-Qur'an, bukan terus ujug-ujug api mentang-mentang teko. Karena Fir'aun itu ya ada tulisannya di Al-Qur'an, Pak. Saya punya anak, Beb, saya kasih nama Fir'aun, diambil dari Al-Qur'an. Akhirnya jadi raja. Saya pernah ketemu orang, saya tanya namanya. Sampean siapa namanya? Beb, Rojiman. Ini sudah tua, Pak, sudah punya anak banyak. Terus tanya tiba-tiba, Beb, artinya Rojiman itu apa, Beb? Sampean urip sampai saya tahun lebih gak ngerti artinya. Apa, Beb, artinya Rojiman? Ya sudah usah tahu, mari, Pak. Sampai ganti aja. Enggak, Beb, saya kepengin tahu apa artinya. Sampai tahu Rojiman itu artinya apa, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir. Hah? Nir? Lah Rojiman ku a'udzubillahi minasyaitonir rajim iku. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang. Berarti Pak Rojiman, Pak. Makanya jangan ngawur ngasih nama. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pernah mampir sama Gus Hasbi ini ke satu masjid. Di jajaran pengurus masjid ada tulisan Pak Haji Mustakbirin. Kok guyu sampai ngerti artinya? Mustakbirin. Wah, itu diambil dari ayat Quran, karena ada ayat Quran mustakbirina fil ard ada. Apa artinya mustakbirin? Mustakbir itu dari kata kibir, alias orang yang sombong, aos. Jadi Pak Haji Mustakbirin, Pak Haji ayo. Makanya jangan ngawur, Pak, ketika ngasih nama anak. Lah kadang-kadang punya anak, Beb, anak saya ini artinya apa nih, Beb? Oh, artinya begini. Loh, anaknya umur piro? 1 tahun. Yo kaset tak kok saiki. Sebelum sampean kasih nama, tanya dulu artinya apa. Saya punya nama, Beb, saya kasih nama artinya namanya Raisa. Tanya Habib Idrus ini, Pak. Raisa itu artinya apa? Raisa ini sampean tahu kemucing, kebut dari bulu ayam itu, sampean cabut 1. Sebulan iku Raisa iku, Pak. Apa, Bang? Bulu. Jadi Raisa iku
Wih, padahal keren Beb, Raisa. Ya saya carikan ternyata, kemudian saya cari ya apa yang memper ya waktu pokoknya bagus. Saya nemu tapi Roisah. Apa Roisah? Perempuan Nah, saya nggak kayak Roisah, tidak apa-apa wis nggih. Lah tapi kalau sanum banyak enggak? Iki anak jamaah pengajian ono seneng sanum modelnya. Sanum itu saya sampai sekarang enggak nemu Beb, tapi saya lihat Instagram katanya nama Islami. Islam itu kondi. Saya cari bahasa Arab tidak ada sanum. Yang memper itu yang dekat sonam. Apa sonam itu? Berhala. Loput Pak. Makanya ketika kasih nama yang bagus. Nama muflis. Wah bagus, keren Beb. Tidak tahu artinya? Bangkrut. Di zaman Sayyidina Umar tuh ada sudah bapak-bapak yang model begitu itu Pak. Anaknya diwadul. No, anaknya sambat sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, panjenengan tahu, abah saya ini waktu saya lahir, saya ini dikasih nama Khunfusa. Keren enggak? Kalau sampai dengar Khunfusa, keren apa enggak? Keren kan, nggih? Besok kalau punya anak kasih nama Khunfusa, nggih. Apa artinya Khunfusa? Aiju'la, kumbang kecoa. Hahaha, ayo. Makanya bukan Hasan Bondo keren, Pak. Ngasih nama itu jangan bondo. Lihat Instagram, lu kiai ke Instagram sini takone. Instagram tuh walaupun ngarang, bohong, nggak tahu sumbernya, ya diterima. Lah kiai ini yang ngaji puluhan tahun, kalah be Instagram. Tanya beliau. Jangan asal nama, mentang-mentang ayat Quran. Dilihat ayat Quran artinya apa? Oh saya dengar Beb, kok dengernya kayaknya bagus nama Beb ya. Saya kepingin kasih nama anak saya ini apa Beb artinya? Tanya. Beb saya tidak mau nama-nama yang jadul-jadul Beb. Perasaan Aisyah maneng, Khadijah maneng. Itu nama istrinya Nabi sampai ngomong ngono tok. Andai kata sudah tidak mau, masih banyak stok nama keren itu masih banyak Pak. Oh aja akhirnya Christian, Ronaldo. Namanya siapa? Messi Beb. Ya Allah, nama-nama keren banyak. Nggih, kalau sampai tidak mau nama Bidin tidak mau. Barangkali saya mau kasih nama Ali Jagal Bidin, aduh Beb jadul Beb. Muhsin, aduh Beb jangan Beb, nanti gemuk kayak sampean Beb. Barangkali Pak nggih. Jadi sama-sama dinyak ini Beb. Kalau memang tidak mau nama-nama apa namanya, nama-nama yang sudah ada, padahal itu nama bagus, jangan sampai tidak mau. Kalau masih nama kepengen keren, banyak sampai datang ke rumah WhatsApp saya kasih nama-nama keren. Ada nama Salwa, ada nama banyak nggih. WhatsApp apa? Ojo wis sak tahun buru WhatsApp. Akhirnya jadi sonam itu mau. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis sih dawa iki, Pak. Sudah setengah jam. Lanjut. 1 jam lagi. Siap? Siap itu temenan. Saya yang rodok gemeter. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut nggih, edisi spesial Habib Ali Habsyi nggih. Apa kata Rasulullah? Atadruna manil muflis min ummati yaumal qiyamah? Kalian tahu siapa yang dinamakan muflis nanti hari kiamat? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama wala dinara wala mata. Ya Rasulullah, yang namanya orang bangkrut, tekor. Biasanya kalau kami nyebut orang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya uang, tidak punya harta, sawah gak duit entek, toko amblas sudah selesai dijual, itu namanya orang bangkrut. Apa kata Rasulullah? Kalau bangkrut hari kiamat bukan itu. Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa salatin wa zakatin wa hajjin, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut hari kiamat nanti adalah orang yang datang hari kiamat ditumpuan pahalanya ini full pahala. Jadi ketika datang hari kiamat full tumpuan pahala. Puasa luar biasa, Senin Kemis dilakoni, Nabi Daud puasa dilakoni, nanti ketemu Rejab puasa 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, nyambung sampai Ramadan, Syawal 6 hari dilakoni semuanya, luar biasa puasanya. Puasa wa sholatin, sholat qiyamul lail, duha, witir dilakoni kabeh. Wa zakatin, keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya luar biasa. Wa hajjin, haji nang terus saben dina sampai haji saben tahun, haji berangkat terus Beb, ONH plus atau kalau sekarang apa namanya? Furoda. Berapa juta? 250 juta. Tidak eman Beb, keluar tiap tahun. Wah, luar biasa. Umroh setahun 5 kali Beb. Wah,
Orang apa? Wahajin kata Rasulullah. Wayati, tapi ketika dia datang hari kiamat, tumpuan pahalanya banyak, catatan amalnya ada catatan-catatan, Pak. Apa? Wayati waqad syatama hada. Dia datang, catatannya mulutnya sering menyakitkan orang lain. Kalau ngomong nyelekit nang ati. Sakitnya tuh di sini. Loh, hati-hati. Kanjeng Nabi itu pernah diwaduli sama beberapa sahabat. Ya Rasulullah, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq wa taf'al wa tu'ti jiranaha bilisaniha ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, kita ini punya tetangga perempuan Kanjeng Nabi, luar biasa, puasa tok, qiyamul lail saben dina, tatasaddaq, sedekah ndak berhenti-berhenti, semua hartanya keluar sedekah, melaksanakan ibadah. Cuma sayangnya Kanjeng Nabi, mulutnya ini sering nyakiti tetangga. Ngomong kono wih ketus, nyelekit, nyakitin orang, ngeremehkan orang, menghina orang. Apa kata Rasulullah, Pak? Coba lihat nih. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Itu orang bukan orang baik. Itu bukan orang baik. Lah coba bayangkan, sedekah, qiyamul lail, puasa, ibadah, mulut nyelekit bukan orang wis gak ibadah, poso males, sedekah melit. Lek ngomong kira-kira apa? Apa kata Rasulullah? Hiya min ahli nar, itu orang calon penghuni. Lah saya gak tahu ibadah terus nyelekit ngomong. Hah? Kalau ada di atasnya neraka ya iku pasti wongnya, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Itu orang pahalanya banyak hari kiamat, tapi jadi waqad syatama hada. Caci maki orang sana kemari, ya syatama hada, dia caci maki, lisannya selalu caci maki orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa akala mala hada, dia makan hartanya orang lain, mentang-mentang dia punya jabatan sikat, mentang-mentang dia punya kenalan hajar. Tapi kan cuma ambil satu jengkal tanah, Pak, Bu, coba lihat. Rasulullah SAW dalam hadis beliau bersabda, satu jengkal yang kamu ambil dari milik tetanggamu, milik saudaramu, itu di hadapan Allah bukan nyolong sak jengkal, tapi sak jengkal kali lapisannya bumi ke bawah. Karena kan ketika nyolong dhuwuring isore mesti katut, betul. Lah berarti kalau lapisan bumi ke dalam itu berapa? Ada yang ahli geografi? Berapa, Pak? Maksudnya? Hah? Pokoknya jero lah. Kan enggak cukup 100 meter 200 meter kan nggih. Kilo itu hitungannya. Anggepen lah sak kilo, anggepen nggih. Saya enggak tahu, nanti Pak tanya Pak guru geografi sampean. Andai kata dalamnya bumi ini sak kilo, berarti nyolong sak kil padha kok nyolong kali sak kilo. Lah kalau tanah orang di luar sana tiba-tiba diserobot sak kilo tuh, apa gak geger, Pak? Lah geger, lah satu jengkal yang diambil sama seperti 1 kilo. Makanya hati-hati. Makanya di Hadramut itu dikatakan di negeri Sibam, pernah kejadian di zamannya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Dikatakan di Sibam itu, lihat orang hati-hatinya orang Hadramut, Pak. Hati-hatinya orang ahlillah. Pernah ada satu orang jual tanah ke saudaranya, nang duluris koncone jual tanah. Lah kok ketika selesai dijual, tanah ini digali, dijogeri, nyangkul, butuh apa sampai telak agak daleman. Lah ketika dalam ternyata nemu satu perhiasan emas. Satu perhiasan emas, apa namanya? Harta karun. Dapat harta karun emas. Apa yang dilakukan oleh orang yang beli tanah ini? Langsung dibersihkan itu harta karun, datang ke rumah yang jual ngomong gini, "Pak, saya tadi njogeri tanah, ini saya nemu ini berarti punya sampean." Itu orang dulu, Pak. Oleh wong jangan gak kira. Singit-singitan, Pak nggih. Ini ngomong gini, "Pak, ini punya sampean." Kata yang punya, "Lo sampai nemu di mana?" "Di bawah tanah itu." "Lo bukan punya saya, kan sudah saya jual tanahnya ke sampean." "Berarti itu punya sampean." "Oh enggak, saya kan beli tanah, enggak beli harta karun yang di dalamnya." Wah. Jadi tukaran bukan rebutan, tapi tukaran saling lempar-lemparan. "Enggak, bukan punya saya." "Enggak bisa, ini punya sampean." "Enggak bisa tukaran." Lek sama kayak saya kan tukaran, Pak, gara-gara rebutan. Yang diperebutkan kadang-kadang harta. Ya Allah, tukaran warisan sak duluran musuhan. Kalau enggak percaya sampean tanya Haji Makmun, notaris. Sallallahu alaihi Muhammad. Tukaran sampai pengadilan luar biasa. Apa katanya diceritakan? Itu 2 orang tukaran, enggak bisa punya saya. Ayo wes nang hakim. Ayo wes diadu. Dia tuh bukan punyanya saya apa bukan punyanya kamu. Jadi podo-podo gak gelem.
Ketika datang ke hakim, tidak mau semua, ruwet ini. Apa kata hakim? Pak, saya mau tanya, saya mau isi biodata dulu. Kamu punya anak enggak? Punya anak, berapa? Sekian. Punya anak laki enggak? Apa perempuan? Punya anak laki, umur piro? Umur sekian. Sampean punya anak berapa? Sekian. Punya anak perawan? Iya perawan. Ngene wis. Anakmu sing lanang kawin nambah anakmu sing wedok, ini harta karun, sampean kasihkan ke anak sampean. Berarti sama-sama menikmati. Akhirnya dinikahkan dua orang ini gara-gara orang tuanya tidak mau harta karun. Saya panjenengan ya Pak. Hah? Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Rebutan ngambil hartanya orang lain. Hadirin rahimakumullah. Ada dalam satu riwayat. Iki rada dawa gak apa-apa. Rasul ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah saya sambung tahun depan nggih. Wah, sallallahu alaihi Muhammad. Nanti Mas Malik ya. Boleh nih dapat izin? Lanjut ya. Ada satu riwayat hadis Kanjeng Nabi beliau bersabda, dulu di Bani Israel ada satu pemuda. Pemuda ini tobat minta ampun kepada Allah, tobat akhirnya diampuni dosanya oleh Allah, habis dosanya. Kemudian dia habiskan sisa umurnya 70 tahun ternyata sisa umurnya. Kalau pagi selalu puasa, malam selalu qiyamul lail, ibadah terus. Jadi kalau mau tidur cuma kesirup-sirup tok. Kerja kalau sudah dapat makan cukup buat ganjel, cukup sudah berhenti ibadah lagi. Jadi 70 tahun isinya ibadah. Stempel surga, jelas penduduk surga. Ternyata apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat hadis tersebut? Ternyata pemuda itu dicegah oleh Allah untuk masuk surga. Entenono, mungkin bahasa kita begitu. Tunggu dulu, tidak bisa. Ketika orang itu ditanya pemuda tersebut, sampai ini kan catatannya 70 tahun ibadah. Masa sih dorong mlebu surga? Kenapa? Apa kata pemuda tersebut? Karena Allah masih menunggu pertanggungjawaban saya terhadap satu tusuk gigi yang pernah saya ambil tanpa izin orang yang punya. Satu tusuk gigi. Karena dia lewat rumahnya orang, kalau dulu kan gedek begitu nggih. Ngambil satu jajang ta? Pring kecil cetek, selilit. Berapa harganya? 1.000? Tusuk gigi, selilit satu. Apa kata Allah? Itu kamu ambil tanpa hak, entenono sampai wong irido. Lah itu kalau satu selilit, satu tusuk gigi diambil tanpa hak, buat orang dicegah oleh Allah untuk masuk surga duluan. Lah kira-kira Bu, ibu-ibu, Bu, kalau satu selilit, satu tusuk gigi bisa jadi seperti itu. Kira-kira anggur jeruk yang masuk tas wae kondangan itu apa Bu? Bu, aman? Perasaan kini mau ono anggur? Sapa mangane? Begitu pulang nenteng tasnya bukan gini Pak. 2 kilo. Let's coba bayangkan, halal apa haram? Mosok haram? Ya memang haram. Karena apa hadirin rahimakumullah? Semua yang disuguhkan untuk tamu itu halal untuk dinikmati di tempat. Kalau mau dibawa pulang minta, kecuali ada beberapa daerah yang memang tuan rumahnya ikhlas sudah. Memang saya mau kalau bubar tamu piring kosong, nggak apa-apa. Tapi kalau yang tandanya pokoknya ciri-cirinya ati nglebokne ngene Pak. Tolak. Kalau tolak itu jelas nyolong gitu jenenge. Bu, saya ngomong karena ibu-ibu sing biasa kondangan. Lah, terus bagaimana Beb? Nyolong tusuk gigi siji gak mlebu surga apa meneh anggur 1 kilo. Terus ya, sekarang yang hadir yang barangkali pernah punya undangan, pernah ngundang tonggo-tonggone, kanca-kancane, ikhlaskan nggih? Sing biasanya gak tau ngundang iku. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Al-Habib Ali Habsyi beliau tahu ini tanggung jawabnya orang kalau dituntut berat. Beliau ngomong, saya ikhlaskan semua yang ngomongkan saya ya Allah. Yang pernah ngambil hak saya ikhlaskan ya Allah. Kenapa? Tahu beliau berat Pak. Makanya rahmat hati beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut. Makanya ibu-ibu ketika Anda mau ngambil minta izin. Saya bawa nggih, monggo dimasukkan. Tapi kalau ngomong satu, ojo njoko 1 kilo. Karena tuan rumah itu, saya ambil anggurnya nggih. Oh nggih, monggo. Sak piring, Pak. Saya ambil nggih sisane, monggo, nggih.
Lah itu ayo, ini nasihat karena ini sering terjadi tapi lupa minta diizin lupa dimintakan izin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Akalama lahada, wasafaka damahada, dia tumpahkan darah orang lain, dia bunuh orang lain. Loh kan saya tidak pernah bunuh, Beb, tapi sampai nyebar WhatsApp akhirnya tukaran tonggone sampai paten-patenan, tembunuh kata Rasulullah. Saya tidak pernah bunuh orang, alhamdulillah, Beb, tapi sampai nyebarkan WhatsApp, nyebarkan kasus, nyebarkan berita yang belum pasti, akhirnya orang dibunuh gara-gara WhatsApp jenengan, gara-gara kabar jenengan, pembunuh kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang diam di rumahnya, maktubun indallah al-qatil, dia diam di rumah tapi di catatannya Allah Sampai tahu kan berita beberapa mungkin tahun yang lalu, ada orang yang dari musola atau masjid keluar bawa mixernya masjid, siji ngomong, colong. Iya mixer apa namanya? Hah? Amplifier ya, kok digawe loh, dicolong Akhirnya geruduk masalah, berubah diantemi sampai mati, betul. Lah yang nyeletuk pertama, dicolong nggak? Pembunuh, walaupun dia tidak ikut martini. Ayo coba, saya ke WhatsApp berita info A1. Info A1 apa maksudnya? Berita dari grup sebelah di. Nggih, hati-hati jangan gampang nyebarkan. Nggih, lanjut pun. Apa kata Rasulullah? Wasafaka damahada, wa darabahada, dia pukul orang lain, dia sakiti orang lain. Kadang-kadang orang mau tidur, cendem. Kenapa? Wah, ini saya mau bahas juga, Pak. Ini adat yang kurang baik. Nggih. Wayahe turu, mentang-mentang ate kawinan, 3 dino nyetel lagu gak mari-mari. Gandrung 3 dino 3 wengi. Kanca tangga dulur mau tidur baru ding dem, ya Allah. Cemot. Ding ding. Sampai jam 1, jam 2. Mari subuh adzan, hayyalah shalah, as-salatu khairum minan naum. Selesai Allahu akbar, la ilaha illallah. Ding 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 dem, langsung mulai lagi. Ya Allah, apa maksudnya nyakiti orang lain? Betul. Ayo saya mau tanya, seneng apa enggak? Seneng apa sakit? Seneng apa senep? Seneng apa senep? Lah terus gunanya yang masang itu apa? Lah kalau mau hiburan, silahkan hiburan yang halal, setelan waktunya normal jam 9, setengah 10 wis mari patenono. Engko aja mari subuh langsung sudah mulai jam 6 hiburan. Yo coba pati banter-banter kan nyakiti nggih. Apa kata Rasulullah SAW? Saya lanjutkan hadisnya singkat saja. Fayu'ta min hasanatihi wahada min hasanatih. Itu semua korban-korbannya yang disakiti akan dijejer oleh Allah, akan dibariskan oleh Allah. Semua pahala-pahalanya akan diambil. Tadi sholat pateng, puasa pateng, diambil sama Allah. Dicuil, kasihkan, dicuil, kasih, dibagi-bagikan kepada korban. Fa'in faniyat qabla yukdama alaih. Kalau andai kata habis pahalanya, ternyata pertanggungjawabannya masih ada, bukan selesai. Pahalanya habis sudah dibagi-bagi. Ya apa? Kan saya ono korban nih. Bukan selesai. Allah itu Maha Adil. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Maka dosa-dosa korbannya diambil oleh Allah, ditaruh kepada catatan amalnya. Akhirnya dosanya tambah, pahala nih Makanya kata Rasulullah itu orang yang fakutum makudhifa finnar, kemudian dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Naudzubillah min. Ayo malam hari ini barangkali kita punya tetangga, saudara, kerabat, teman yang mungkin salah niru Habib Ali Habsyi. Ya Allah, saya maafkan mereka. Siap? Siap? Sampai ngomong siap kadang-kadang mari ngono grudeng. Sama seperti orang kondangan. MC itu sampai ngomong berkali-kali. Ini temenan nih Pak, ini saya ngomong Pak. MC itu kadang ngomong berkali-kali. Mohon maaf barangkali ada kekurangan dalam suguhan, penyambutan. Kan sering nggih? Siap, mohon dimaklumi nggih. Pulang ke rumah, mamak sotone karo encer. Lah tadi kan sudah minta maaf, wis ngomong iya, sing grundeng nang mburi. Lah gimana? Ya maafkan sudah nggih, siap? Dimaafkan? Dimaafkan? Sing diutang dilunasi? Aduh coba utang aku mau. Yang punya utang dilunasi? Siap? Sampeyan sing utang apa sing diutangi? Sing ngomong sing utang kabeh, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggih. Nah, nggih, yang punya salah-salah dimaafi. Ya utang tetap dibayar, tapi didoakan mudah-mudahan gampang lunasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya nggih.
Mohon maaf karena mungkin kepanjangan. Mudah-mudahan ada jadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang